Pernah nggak sih kamu bangun pagi, tapi rasanya kayak udah capek duluan? Ada perasaan aneh di dada, kayak kesel, tapi juga sedih. Dan lalu muncul pikiran, aku nggak seharusnya merasa kayak gini. Stop. Mungkin justru kamu memang harus merasa seperti itu. Karena di balik rasa lelah, marah, dan sedih yang sering kita tekan, ada pesan penting yang sedang menunggu untuk kita dengar. Segmen 1. Kenali emosi yang sulit. Kita semua punya hari-hari di mana rasanya pingin kabur dari semuanya. Kerjaan numpuk, hubungan makin rumit, otak sibuk terus, tapi hati nggak kedengeran. Lalu muncul rasa bersalah. Aku harusnya lebih bersyukur. Tapi gimana kalau justru rasa itu muncul karena kamu manusia? Alison Cook mengajak kita untuk berhenti menolak rasa itu dan mulai mendengarkannya. Ada satu metode sederhana tapi powerful. Name, frame, brief. Pertama, name. Kasih nama untuk rasa yang sedang muncul. Capek, kesepian, tertekan, atau bahkan muak. Tulis di jurnal atau sekedar bisikkan pelan ke diri sendiri. Itu bukan lemah, itu jujur. Segmen 2. Kasih ruang untuk memahami. Setelah kamu tahu apa yang kamu rasakan, saatnya frame. Kasih konteks dan makna. Kita sering pengen buru-buru move on, padahal kita butuh ruang. Ruang untuk bernafas. Ruang untuk ngerti. Kenapa aku merasa begini? Mungkin kamu butuh healing. Atau mungkin kamu cuma butuh diam sebentar. Cook punya metode frame, fact, roots, audit, mental messages, expansion. Kita diajak melihat fakta, menggali akar, mengevaluasi strategi lama, menyadari pesan-pesan batin yang membebani, dan perluas pemahaman lewat belajar dan mengobrol. Karena clarity lahir dari keberanian untuk diam dan mendengar. Segmen 3. Hadapi, jangan lari. Langkah terakhir, brief. Saat kamu udah ngerti rasanya dan tahu konteksnya, sekarang saatnya bertindak. Kadang itu berarti memperjuangkan perubahan, kadang meninggalkan, dan kadang ya bertahan dengan bijak. Cook nyebut ini suffering wisely. Bukan menyerah, tapi memilih cara bertahan yang sehat. Termasuk berhenti numbing, berhenti lari ke snack, scrolling, atau belajar impulsif. Tanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya aku butuhkan? Mungkin jawabannya pelukan, tidur, bicara, atau diam. Yang penting kamu berani mendengar dan merespon. Segmen 4. Bernamai dengan diri dan tubuh. Tubuh kita sering jadi korban pertama. Kita salahkan dia karena gak sekuat dulu atau gak secantik standar internet. Tapi tubuh kita bukan musuh. Dia teman yang sabar banget. Coba tanyakan, kapan terakhir kali kamu merasa nyaman di tubuhmu? Apa yang kamu pelajari dulu soal tubuh dan harga diri? Lalu soal perbandingan. Dia lebih luas. Dia lebih happy. Kapan terakhir kamu memuji dirimu sendiri? Coba mulai hari ini, tulis 3 hal yang kamu syukuri tentang dirimu. Letakkan di tempat yang mudah kamu lihat. Biarkan dirimu mengingat bahwa kamu cukup. Segmen 5. Hadapi relasi yang sulit. Kadang luka paling dalam datang dari orang lain. Dari hubungan yang dulu penuh harapan, tapi sekarang penuh luka. Cook ajak kita untuk berani mengenali relasi yang toksik. Manipulasi, gaslighting, blame shifting. Bukan untuk langsung memutus, tapi untuk membuat batas. Dan kalau kamu sedang dalam relasi yang gak bisa ditinggal, kayak co-parenting, ambil langkah protektif. Komunikasi tertulis, pertemuan di tempat umum, dan batasi topik. Ingat, melindungi dirimu bukan egois. Itu bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Jadi, kamu boleh merasa lelah, kamu boleh merasa marah. Yang penting, kamu gak berhenti di situ. Kamu berani dengar, berani pahami, dan akhirnya berani melangkah. Karena seperti kata Alison Cook, emosi bukan musuh, mereka petunjuk. Dan kamu punya hak untuk merasa, memahami, dan sembuh.